وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Apa yang membatalkan yaftiru ma yaftiru bi as-shaim, apa yang membatalkan orang puasa. Waladi yaftiru bi shaim asratu asya, hal-hal yang membatalkan orang puasa itu ada 10, yaitu mawasala amdan ilal jaufi warroksi, yaitu sesuatu yang sengaja, amdan itu sengaja nyampe ke kerongkongan, entah minum, entah makan, entah benda padat, sengaja nelen neker, nelen baut, itu untuk membatalkan puasa. Warroksi, saya nggak tahu nih warroksi. Kemudian wal huknatu fi ahadis sabilaini. Kemudian warroksi, demikian pula ke kepala, maksudnya apa ya? Ke kepala. Sesuatu yang masuk secara saja di kerongkongan perut, kemudian roksi kepala. Jadi kalau ada hidung terus dimasukkan air, nah, dimasukin air nggak dimasukin air, itu berarti batal. Jadi termasuk di dalamnya ini, kalau konteksnya ini roksi, berarti pakai tetes mata juga batal. Kalau konteksnya ini, sekali lagi ini kalau menurut kitab ini ya, nanti ada kitab lain yang menjelaskan bahasanya intinya adalah kembali kepada jauh, gitu, kembali kepada perut. Gitu. Kalau di mata kan nggak nyampe perut, salurannya nggak ada, maka nggak batal. Tapi kalau konteksnya kitab ini, maka semua lubang yang ada menuju ke perut atau ada di kepala, maka nggak boleh. Tetes telinga yang nggak boleh. Kalau kembali ke sini loh ya, sekali lagi kita bahas kitab ini ya. Sehingga kita bisa melihat ya, bahwasanya dalam fikih itu sangat rentan sekali perbedaannya, khilaf. Gitu. Sehingga kalau kita ngomong saya yang benar, kamu yang salah, dalam konteks fikih sekali lagi, itu kayaknya itu kurang afdol itu, karena memang di situ banyak ruang untuk berkhilaf. Gitu. Intinya kalau khilafnya selama masih dibolehkan, nggak ada masalah, kita nggak perlu rame. Gitu. Tapi khilafnya adalah khilaf yang jelas-jelas salah. Gitu. Ini khilafiyah, apa khilafiyahnya? Ya kamu puasa, aku nggak puasa, kita khilaf di situ. Nah ini ngawur. Ya. Jadi khilaf-khilaf yang batil kalau kayak gitu. Kemudian wal huknatu fi ahadis sabilaini, kemudian menelan atau memasukkan gitu, dari dua jalan. Jadi di sini maksudnya ya kemaluan depan dan belakang. Kalau yang di atas kan terkait dengan mulut dan lubang-lubang di kepala. Kalau di ini adalah yang dari bawah. Misal contoh obat apa namanya, obat ambeien itu kan ada yang dimasukkan dari belakang. Kalau berdasarkan kitab ini, saya lagi itu batal. Ya. Kemudian wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja, di ogok-ogok mulutnya hingga keluar. Kemudian wat'u amdan fil farj, dan berjima dengan sengaja di kemaluan. Artinya hubungan suami istri. Dan na'udzubillah ya, berzina pun juga membatalkan puasa. Jadi ketika dicontohkan berzina membatalkan puasa, bukan berarti membolehkan berzina, bukan. Kadang nanti ada orang aneh gitu yang batalkan jima suami istri, kalau bukan suami istri nggak batal. Nah, ini juga. Kita ada, sekali lagi ada khilaf yang kita bisa pahami itu sebagai sebuah perbedaan yang kita hargai. Ada juga yang khilaf yang batil, khilaf yang rusak, yang fasid, yang sehingga kita nggak bisa kemudian membenarkan. Kemudian wal inzalu anubasyarah, mengeluarkan air mani karena sentuhan. Sentuhan di sini bisa sentuhan dengan pasangannya, bisa menyentuh dengan dirinya sendiri. Nah, yang menyentuh dengan dirinya sendiri ini bukan berarti juga boleh ya, ini nggak boleh juga gitu kan. Dicontohkan karena ada orang yang berpendapat berarti kalau onani masturbasi nggak batal puasa, ini salah. Ya dalam kitab fikih ini
batal puasa. Kemudian wal haid wal nifas, haid dan nifas, wal junub, maaf, wal junun, salah. Ini loh, jadi kita harus paham bahasa Arab tuh kayak gitu. Ini titiknya dipindah di bawah aja udah jadi junub gitu, bukan junun. Kalau junun artinya gila. Kalau junub artinya yang mana junub? Orang yang dalam kondisi junub. Wal junun, orang gila. Ya, itu membatalkan puasa. Artinya paginya dia sehat, siang-siang ditinggal sama kekasih hatinya, maksudnya suaminya atau istrinya mati. Siang-siang stres, itu gila. Ya, maka puasanya batal. Udah kasih minum aja. Karena udah batal puasanya. Kemudian waridah, orang murtad. Pagi-pagi masih muslim, ikut sahur. Siang-siang naudzubillah gitu kan, pindah agama. Nah, kok ramangan itu kan? Nah, karena aku cek poso. Nah, kamu bukan yang tadi kamu udah habis dibaptis gitu kan. Emang retok poso? Ya retok lah, bos murtad. Itu contoh. Sekali lagi kalau saya contohkan gitu bukan berarti saya suruh murtad, bukan. Itu contoh. Ya, contoh itu hal yang jelek sehingga ya harusnya dihindari. Kalaupun ada sampai ada kasus kayak gitu ya sampaikan kalau nggak perlu puasa. Allah Ta'ala.